Suryo ajukan banding, bukannya ringan tapi malah diperberat, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Majelis Pengadilan Tinggi atau PT Jakarta memperberat hukuman mantan Menpora Roy Suryo di kasus meme stupa Candi Borobudur. Roy Suryo dijatuhi hukuman 9 bulan penjara sekaligus denda 150 juta rupiah. Menjatuhkan pidana penjara 9 bulan dan denda sebesar 150 juta rupiah, dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Demikian bunyi putusan yang dilansir dari website PT Jakarta yang dikutip dari Detik News, Jumat 10 Februari 2023. Dalam kasus ini duduk sebagai ketua majelis hakim yaitu Sumpeno dengan anggota Yonisman dan Sugeng Riono. Majelis hakim menilai hukuman 9 bulan penjara sudah cukup adil karena Roy Suryo telah berjasa kepada negara dan pernah menjadi Menpora di masa pemerintahan Presiden SBY. Namun majelis menilai hukuman perlu diperberat dengan denda. Pengadilan Tinggi Jakarta akan menambah hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana denda. Sebab norma yang diatur dalam ketentuan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE rumusnya dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Karena itu pidana penjara tersebut harus ditambah dengan pidana denda, ujar Majelis Tinggi. Kasus ini bermula saat Roy Suryo meretweet sebuah meme berupa Candi Borobudur yang menyerupai Presiden Jokowi pada Juni 2022. Cuitan itu membuat sejumlah orang yang tidak terima dan melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Akhirnya Roy Suryo diproses dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau PN Jakbar. Pada 28 Desember 2022, PN Jakbar menyatakan terdakwa Roy Suryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. PN Jakbar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roy Suryo berupa pidana penjara selama 9 bulan. Atas putusan itu, jaksa dan Roy Suryo sama-sama banding. Namun, Majelis Tinggi memperberat hukuman Roy Suryo dengan menambah pidana denda. Sebagaimana diketahui sebelumnya, akibat muncul kabar bahwa Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama melalui media elektronik. Hal ini sontak membuat Roy Suryo geram dan marah. Hal itu ia katakan bersama kuasa hukumnya Pitra Romadoni Nasution setelah menjalani pemeriksaan laporan 3 akun terkait pembuat meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Jokowi. Pada kesempatan itu, Pitra Romadoni Nasution sebagai pelapor bersama Roy Suryo hadir diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang dilaporkan pada 16 Juni 2022 itu. Hari ini adalah bukti orang yang bertanggung jawab, gentle tanpa diundang, beliau secara sukarela, bahwa ada pemberitaan yang menyebut klien saya tersangka itu hoax, kata Pitra di Polda Metro Jaya Kamis 30 Juni 2022. Pitra mengatakan dalam pemeriksaan ia turut memberi keterangan kepada penyidik perihal cuitan meme stupa Candi Borobudur yang diunggah 7 dan 8 Juni 2022. Ia menyebut cuitan itu sudah menjadi pemberitaan media massa sehingga hal tersebut sudah menjadi konsumsi publik. Tanggal 9 Juni 2022 juga sudah banyak yang menyebarkan. Dan tanggal 10 Juni, Bang Roy baru dimention oleh salah satu akun Twitter. Roy ini bukan orang yang pertama, tapi orang yang kesekian terkait postingan ini, kata Pitra. Pitra juga menekankan jika kliennya bukan orang pertama yang mengunggah cuitan itu, sehingga tuduhan yang disematkan kepada Roy salah alamat. Perlu kami luruskan, Roy Suryo bukanlah orang yang mengedit atau membuat foto meme stupa tersebut, kata Pitra. Sementara itu, Roy juga membeberkan beberapa bukti ketiga akun Twitter yang dilaporkan pada polisi. Bahkan ia mengaku turut membantu kepolisian untuk melacak informasi akun itu. Dari ketiga akun itu, saya berikan petunjuk ke penyidik. Tidak hanya menyebut nama akunnya, kapan dia posting, tapi melacak jejak digitalnya sehingga nama orang aslinya, akun yang pertama upload pada 7 Juni sudah diketahui kepolisian. Lengkap dengan nomor teleponnya ya. Profesinya, fotonya, nama panggilannya, semuanya clear katanya. Sekali lagi saya sampaikan saya datang sebagai saksi dari pelapor, Pak Pitra Romadoni. Sampai hari ini saya belum ada panggilan apapun yang lain. Dan bahkan ada pemberitaan yang menyebut saya tersangka penistaan agama, itu hoax, itu jahat dan saya sesalkan, katanya. Bagaimana menurut Anda?
Sugiknur dan Bambang Tri berantem di rutan, ditulis oleh Eko Wibowo dari suwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Yang pasti sih ya lucu saja, pol-polan. Bagi yang mungkin lupa, Sugiknur adalah gus-gusan yang ceramahnya sering ngata-ngatain Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Sementara Bambang Tri adalah penulis Jokowi Undercover, buku Gabar Mutu yang berisi muatan menyudutkan pribadi Pak Jokowi. Dan kini keduanya sedang mendekam satu sel sebagai terdakwa dalam kasus tuduhan pencemaran nama baik ijazah palsu milik Pak Jokowi. Salawi Duo. Keributan antar keduanya terjadi saat mereka sama-sama mendekam di rumah tahanan Polda Jawa Tengah. Dia, Sugiknur, kesal gara-gara meliput Bambang Tri. Akhirnya dia ikut diproses hukum. Jelas Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi. Sugiknur dan Bambang Tri ternyata juga diketahui sudah bombekan lebih kurang 3 hari. Gak mau ngobrol seperti saat di podcast yang kemudian membuat mereka kena masalah itu. Bahkan kemudian Sugik minta pindah sel walaupun ternyata di tempatnya yang baru, gus-gusan itu juga kembali berulah. Aduh, namanya juga biang ribut, gak di luar, gak di dalam sel, bisanya ya memang ribut, merepotkan. Negara harus sibuk karena manusia-manusia model mereka itu. Polisi yang jelas-jelas banyak tugas yang lebih penting dari sekedar mengurus masalah Sugik dan Bambang ini, mau tak mau harus berepot-repot ria. Tapi memang kocak sih keduanya itu. Dulu kompak waktu masih dalam tahap cari masalah. Namun ketika kemudian masalah itu betul-betul didapat keduanya, tawuranlah mereka. Saling menyalahkan satu sama lain. Awal dan akhir yang sungguh berbeda. Padahal yang salah jelas ya keduanya. Mereka sama-sama salah. Mereka sama-sama goblok. Lawang jelas ijazah Pak Jokowi yang sudah berusia puluhan tahun itu sudah bisa buat ngelamar kerja. Sudah bisa untuk ikut pilwalkot, pilgub, dan bahkan pilpres. Lah kok baru dipermasalahkan baru-baru ini? Yaitu namanya cari masalah, goblok tulen. Bagaimana tidak goblok? Bukankah sebelumnya Sugiknur juga sudah sering dapat masalah karena gagal mengendalikan mulutnya? Bukankah juga bahwa buku karya Bambang Tri nyatanya tidak ada yang merespon? Lalu kenapa mereka masih meneruskan kedunguannya itu? Dungunya mereka jelas tidak butuh penjelasan, mengalir secara ilmiah. Jangan-jangan sebenarnya mereka sedang rebutan AdSense dari YouTube atau rebutan hasil donasi? Tapi siapapun itu sebenarnya tidak penting-penting amat membahas orang yang tidak penting itu. Buang-buang waktu, buang-buang kuota. Tapi lucu sih.